حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ceramah maghrib ini, saya ingin mengajak jamaah Allah untuk bersama-sama mengawali majlis ini dengan membaca 3 surat di juz amma. Kita akan membaca surah Ad-Duha, surat ke-93, surat 94, dan surat 95 At-Tin. Mudah-mudahan 3 surat ini nanti memberikan banyak inspirasi kepada kita ketika kita membahas meraih titik tertinggi kehidupan. Kita akan mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu, baru Ad-Duha, Al-Insyirah, dan At-Tin jamaah sekalian. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar terasa kajian kita malam ini punya relasi yang kuat dengan kehidupan kita sehari-hari, mungkin hadirin bisa periksa WA yang masuk setelah sholat maghrib sampai sekarang, hadirin sekalian, di WA kita. Yang harus diperiksa itu adalah WA dari keluarga kita, istri, anak, atau suami. Mungkin mereka akan meminta uang kepada kita. Kak atau ayah atau mas, minta tolong ditransferkan uangnya. Saya harus bayar uang listrik rumah. Anak kita mungkin akan mengatakan, ya tolong transferkan uangnya, saya harus bayar SPP. Atau mungkin keluarga kita yang lain. Kalau di keluarga sudah, jamaah, coba periksa WA kita dari teman-teman dan kolega-kolega kita. Mungkin di antara mereka itu teman alumni SMP, SMA, atau teman kuliah yang anaknya itu sedang kuliah tetapi tidak cukup biaya untuk uang pendidikan mereka. Lalu dia WA kita, Mas atau Mbak, minta tolong saya dibantu. Anak saya sedang daftar ulang di kampus ini, uangnya sekian tapi saya tidak punya cukup uang. Atau hadirin sekalian, coba juga periksa WA, mungkin muncul tidak dari keluarga, tidak dari teman satu alumni, tetapi tetangga kanan kiri. Bisa jadi mereka bilang, Pak, minta tolong besok saya dibantu, Pak. Saya mau mendebang pohon yang karena terlalu tinggi mengganggu listrik saya. Ya. Biayanya mahal, menebang pohonnya itu 400 sampai 500 ribu dan segala macam. Saya ingin mengajak adik sekalian melakukan hal-hal seperti itu, karena tadi kita pas sholat maghrib, imam sholat kita itu baca surat An-Nisa, yang tadi dibaca itu, surat An-Nisa ayat 36. Hadirin, dalam tema meraih titik tertinggi puncak kehidupan, coba kita periksa dengan ini. Apakah kita naik ke level di mana ayat ini bisa kita kerjakan? Bunyi ayatnya tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Terjemahan ayatnya begini. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Coba kita periksa dengan ayat itu. Apakah kita itu waktu habis sholat maghrib dengan saya, begitu buka WA, ada WA masuk dari ayah dan ibu kita yang kalau memang ada. Nah, bantu ayahmu, bantu ibumu. Kalau tidak ada ayah dan ibu, cek, geser sedikit ke area yang lebih luas. Tiba-tiba datang dari saudara, adik, kakak, nah bantu saya dan segala macam. Apa, Kak, bantu saya. Saya habis hari raya itu ditanya oleh teman-teman, Ustaz, enggak mudik ke Madura? Enggak, saya belum mudik kan. Saya harus mengantarkan lamaran dua ponakan saya, yang satu lamarannya ke Lamongan, yang satunya lamaran ke Sidoarjo. Dan gara-gara itu saya belum mudik, jemaah sekalian. Kalau kita ingin memeriksa diri kita ini ke tingkat mana kita mencapai kemajuan hidup, periksalah yang pertama-tama seberapa berguna kita buat ayah dan ibu, buat keluarga dekat kita, buat teman sejawat, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Hadirin, kalau pernah mendengar hadis setelah kita berbuat pada orang tua, kata Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu atau falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya atau muliakanlah tamunya, jemaah sekalian. Gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat keempat ayat 36 yang tadi kita dengar pada saat sholat maghrib itu adalah salah satu ayat yang bisa kita gunakan untuk mengukur kita ini sibuk dari pagi sampai maghrib kerja, belum pulang, besok kerja lagi, seminggu bahkan kita habiskan untuk mencari uang. Apakah kita ini sudah menjadi pribadi yang bisa beribadah kepada Allah dengan baik, membawa manfaat buat ayah dan ibu, teman dekat, sampai bagian-bagian yang termasuk fakir miskin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi dan kemarin itu saya bukan diskusi di Masjid Al-Mu'ti dekat rumah saya di daerah Semolawaru itu, saya bertemu dengan seorang yang anaknya itu menggagas Masjid Pemuda Indonesia. Masjid Pemuda Indonesia ini ada di Kali Kepiting. Masjid ini memberi makan gratis hampir tiap hari kalau tidak salah. Bahkan saya tadi dikagetkan ceritanya, bahkan ini Ustaz, masjid itu ada salah satu rumah makan Padang sederhana itu, mengirim chefnya untuk masak langsung di tempat itu, dan makannya bagus-bagus. Yang makan itu Ustaz Arkom, bahkan bukan muslim saja, bahkan non muslim, bahkan dari etnis lain juga makan, dan mereka senang. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingatkan, kita ini sholat maghrib, nanti isya, besok subuh itu bukan ingin menjadi orang baik biasa dan diri sendiri, tidak. Tapi kita ingin menjadi orang yang kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Tetapi saya ingin mengingatkan, menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain tidak semuanya harus jadi dokter, sebagian harus jadi perawat. Tidak semuanya harus jadi kepala sekolah, sebagian harus jadi guru dan menjadi tukang kebunnya. Tidak semua harus menjadi panglima TNI, tetapi sebagiannya harus jadi tentaranya dan segala macam. Kenapa begitu? Hadirin mungkin perlu merenung firman Allah di surat ke-6 ayat terakhir itu, ternyata Allah menjadikan kita ini, surat ke-6 ayat terakhirnya itu ayat ke 165. Di situ Allah menegaskan bahwa memang berbeda-bedanya derajat manusia itu, kata Allah, tujuannya untuk menguji. Allah menguji kita dengan perbedaan-perbedaan itu. Selengkapnya ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu, kata Allah. Allah menakdirkan yang satu derajatnya lebih tinggi yang lain, tetapi Allah tujuannya untuk menguji kita dengan karunia yang Allah berikan pada kita. Jadi tidak mungkin semuanya jadi imam. Sebagaimana tidak mungkin harus jadi makmum semua, harus ada yang jadi imam sholat dan ada yang jadi makmum. Harus ada yang jadi ketua takmir, ada yang pengurus takmir dan segala macam. Tapi kata Allah, Allah tinggikan derajat yang satu di antara yang lain itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak hadiskan apa pentingnya menyadari surat keempat ayat 36 tadi dan surat ke-6 ayat 165, jamaah sekalian. Apa pentingnya? Buat kita yang sudah sholat 5 waktu, baca Al-Quran, kemudian puasa Syawal dan puasa Ramadan sebenarnya, kalau kita mengingatkan diri kita dengan surat keempat ayat 36, kita bisa tahu kita ini menjadi orang yang baik pada Allah, tetapi apakah sekaligus baik pada ayah dan ibu? Kalau baik pada ayah dan ibu, apakah kita juga baik pada kerabat kita? Apakah kalau kita sudah baik pada kerabat kita, kita bisa baik pada tetangga kanan kiri kita? Kalau kita baik pada tetangga kanan kiri kita, teman alumni satu angkatan, itu apakah kita baiki dan segala macam. Kalau itu kita gunakan sebagai standar untuk menilai, mengukur sejauh mana kita maju dalam kehidupan ini, barulah kita menyadari betapa hidup itu tidak sekedar, Ustaz Arkom, saya sudah jadi dokter, saya sudah jadi kepala sekolah, saya sudah profesor,
saya sudah jadi panglima, saya sudah presiden, tidak. Tetapi kalau kita pakai surat keempat ayat 36 itu, kita bisa mengukur seberapa baguskah kita sebagai dokter, sebagai akuntan, insinyur, dai dan segala macam bisa berbakti pada ayah dan ibu setelah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada ayah dan ibu, berbuat baik pada semua keluarga dekat kita dan seterusnya ya Mas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup itu puncak tertingginya bukan sekedar menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah dan bisa banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Karena hidup itu bukan tentang soal berbuat baik saja. Hidup itu ada gangguan-gangguannya, ada perintang-perintangnya, jamaah. Ada hal-hal yang harus dihilangkan, hadirin sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mengajak hadirin membaca surat Wadduha, Alam Nashrah dan At-Tin. Coba kita jadikan 3 surat itu sebagai inspirasi begitu. Kalau hadirin hari ini ada yang pejabat rumah sakit, ada yang pejabat struktural, PNS misalnya Kapolres, misalnya bahkan Sekda, bahkan mungkin ada gubernur dan segala macam. Kita ini mumet menyelesaikan masalah, jamaah sekalian. Kemarin 2-3 hari yang lalu beredar sebuah video, salah seorang menteri itu bahkan mengaku karena memberantas mafia beras, bahkan dia ditegur oleh pejabat yang lebih tinggi dari dia, jemaah. Kalau kita merasa itu punya banyak persoalan di bidang profesi kita masing-masing, direktur rumah sakit dan segala macam, maka cobalah ambil inspirasi dari Wadduha. Saya suatu saat bertemu dengan direktur operasional kelompok usahanya Angkasa Pura, jemaah. Tidak perlu saya sebut, jemaah. Beliau mengatakan, ketemu berdua, Ustadz Arkom, suatu saat saya dipaksa menandatangani sebuah dokumen persetujuan pembelian alat di perusahaan saya. Tapi saya tahu bahwa perusahaan saya itu belum membutuhkannya. Dan saya berani mengatakan kepada pimpinan perusahaan saya, Pak, perusahaan kita belum membutuhkan belum membutuhkan alat ini. Beliau bilang, saya berani mengatakan dan berani menolak. Walaupun kemudian beberapa periode kemudian beliau dipecat gara-gara ketidaksetujuan. Tetapi pimpinannya tahu tindakan anak buahnya itu yang tadi saya sebut itu benar. Kalau hadirin menghadapi situasi seperti yang saya ceritakan ini, hadirin sekalian, atau hadirin misalnya buka lapak di pasar Wonokromo, dagangannya laris, jamaah sekalian, tiba-tiba ada yang mengancam kita karena barang dagangan kita yang kita jual itu menyaingi penjual yang lain dan kemudian kita butuh solusi, cobalah baca Wadduha itu. Kalau kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi dan permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, layak kita merenungkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah benci kepada kita. Dan saya yakin semua yang ada di ruangan ini, semuanya tanpa kecuali tidak pernah tidak kecuali merasa kok doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari urusan bisnis di pasar, urusan kerjaan di kantor, urusan anak, cucu dan semuanya yang kita doakan agar masalahnya selesai tetapi tidak selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak jamaah sekalian, siapapun kita yang sedang berhadapan dengan masalah, hadirin sekalian, apapun besar dan kecilnya, pasti menghadapi saat-saat di mana doa kita itu merasa tidak dikabulkan, tidak segera dikabulkan. Dan oleh karenanya kita merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, bacalah Wadduha itu. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata ulama tafsir, kenapa Allah menyebut Wadduha dan wal laili idza saja? Karena dua hal itu pernah terjadi pada kita. Waktu Wadduha itu waktu ya dilaksanakan salat duha. Tetapi pengertiannya yang lain, waktu duha itu adalah waktu di mana kita sehat, uang ada, tabungan siap, anggota keluarga tidak sakit, anak buah di kantor semuanya, kita pernah mengalami itu semua. Tetapi walaili idza saja, demi malam apabila gelap kita itu adalah saat uang sudah habis, pinjaman tidak dapat, semua orang tidak mudah diajak bekerja sama, tidak bersahabat dengan kita, dan kita juga pernah mengalami itu semua. Tetapi kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bukankah Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepada engkau? Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan jamaah sekalian. Kalau
kita mengalami saat-saat seperti itu, nah di wadduha sendiri itu ada solusinya. Sementara kita sedang naik menyelesaikan masalah, membangun masjid, menyekolahkan anak, kemudian mengurus gaji karyawan di kantor, membuka kantor baru dan segala masalah muncul, pasti doa-doa yang kita sampaikan itu sepertinya dan sering terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Diminta segera terrealisir bulan April, tetapi jatuhnya terrealisir bulan Juni. Diharapkan Allah mengabulkannya di bulan Agustus, baru Allah kabulkan di bulan Desember. Masa menunggu terkabulkannya doa itu tidaklah gampang. Dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kita dan tidak benci kepada kita. Bagaimana caranya, jemaah sekalian? Di surah Ad-Duha itu Allah tunjukkan. Pertama, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim? Memang surat Ad-Duha ini tentang Rasulullah. Bukankah aku mendapatimu? Mu itu maksudnya Rasulullah. Tetapi para ulama mengatakan, laisal yatimu, bukanlah yatim itu qad mata waladuhu. Bukanlah yatim itu orang yang sudah meninggal ayah dan ibunya. Tetapi walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Orang yang yatim itu adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya karakter dalam kehidupan. Maksudnya, kalau hadirin sampai maghrib tadi berdoa dan doa itu belum dikabulkan, entah hutang, entah masalah yang belum selesai dan segala macam, hadirin sekalian, maka janganlah merasa ditinggal oleh Allah. Ingat-ingatlah, karena Allah telah menjadikan kita bukan menjadi orang yang yatim. Kenapa? Karena kita diberi ilmu oleh Allah dan diberi adab. Kita bisa membaca, bisa menulis, kita disiplin, kita punya tanggung jawab, kita jujur pada orang, itu modal yang luar biasa. Suatu saat saya di rumah, saya didatangi oleh seorang teman. Dia baru punya anak satu, usia pernikahannya baru 2-3 tahun. Dia bilang, Ustadz Arkom, saya minta tolong ya Ustadz. Kemarin Ustadz, pas Idul Fitri gitu, bahkan sebelum, kami kumpul keluarga besar. Yang cerita ini, menantunya. Tiba-tiba ayah mertua saya dan ibu mertua saya itu memutuskan untuk bercerai. Sudah tua usianya. Saya tidak ingin menjelaskan prosesnya dan segala macam. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau seorang menantu tahu bahwa ayah mertuanya dan ibu mertuanya bercerai, dan dia terus berusaha, bahkan dia minta, Ustaz Arkom bisa nggak Ustaz Arkom datang ke tempat saya memberikan masukan buat ayah mertua dan ibu mertua saya agar tidak cerai. Mungkin saya bisa datang dan menyampaikan nasihat. Kemudian nasihat itu ditunggu efeknya, apakah ayah mertua dan ibu mertuanya itu akan segera menyelesaikan dan konflik itu diakhiri. Nah, masa menunggu itu hadirin akan merasakan, kok Allah belum mengabulkan doa saya, kok Allah belum mengabulkan doa saya. Disitulah kita akan merasa ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah benci kepada kita. Hanya saja, kata Allah, saya kaget, ayat ini sering saya baca jemaah sekalian. Hadirin bisa buka di surat 16. Jadi kita ini tidak sadar bahwa semua doa itu pasti dikabulkan. Itu ketetapan Allah. Tapi seringkali kita minta ketetapan Allah itu maju sesuai jadwal kita. Di surat 16 ayat pertama itu Allah berfirman, Ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah itu pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat atau disegerakan. Walaupun kita baca, kalau kita yang maksud ketetapan Allah itu, ada yang mengatakan datangnya hari kiamat itu pasti datang. Tetapi janganlah engkau minta disegerakan. Tetapi para ulama diantaranya Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Al-Ahzan, apa saja yang kita minta dari Allah sudah Allah tentukan. Dikabulkan, pasti dikabulkan. Tapi jangan minta disegerakan. Biarlah Allah mendatangkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masalahnya, jemaah sekalian, sementara kita menunggu dikabulkannya doa, hutang harus dibayar, masalah harus diselesaikan, orang-orang yang berkonflik harus didamaikan, ya kan? Gedung harus diselesaikan seperti Al-Falih dan semuanya. Tapi kita menunggu dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sedang ada masalah, biasakanlah sembari menunggu doa itu dikabulkan, sadarilah kita ini bukan yatim dalam hidup ini. Allah mengajari kita ilmu dan Allah membentuk dan mendewasakan kita dengan adab dan akhlak. Kata ulama kita mengatakan, yatim itu bukanlah orang yang meninggal ayah dan ibunya, walakinnal yatimul ilmi wal adab. Orang yang yatim itu orang yang yatim tidak punya ilmu dan tidak punya adab.
Yang kedua, di surah Al-Duha itu apa inspirasinya buat kita kalau kita sedang melakukan apa saja, termasuk urusan pribadi, membantu tetangga, atau urusan yang lebih tinggi lagi. Kalau kita merasa ditinggal, merasa memasuki masa-masa berat, solusi tidak segera diinikan. Kata Allah, setelah alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah engkau tadinya dalam keadaan bingung, lalu aku tunjukkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga Al-Fatihah sampai An-Nas yang ada di dalam ingatan kita itu jauh lebih mahal dari sekedar uang yang kita butuhkan untuk membayar hutang. Jauh lebih mahal dari sekedar selesainya persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jauh lebih mahal dari segala-galanya. Ini hadirin boleh coba. Buat hadirin yang sedang kesulitan rezeki, seorang ulama karismatik dari Pasuruan, namanya Kiai Hamid. Orang Pasuruan sering menyebutnya Mbah Hamid. Ide dasarnya, perintah dasarnya adalah membaca yang mudah dari Al-Quran. Tetapi beliau merumuskan begini, kalau engkau sedang kesulitan rezeki, kata dia, bacalah Al-Fatihah habis subuh 30 kali, habis duhur 25 kali, habis asar berapa? 20, habis maghrib 15, dan habis isya 10. Itu 30 tambah 25 tambah 20, 15 tambah 10, itu kalau dijumlah 100. Hadirin kalau sekali duduk baca Al-Fatihah 100 kali mungkin kita nggak kuat. Tapi kalau dipisah mungkin Pak. Dan kenapa beliau meminta membaca surat Al-Fatihah? Karena di surat Al-Muzammil, surat 73 ayat ke-20, kalau kita sedang mencari nafkah, mencari rezeki, kata Allah, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ya. Bacalah yang mudah. Dan Al-Fatihah itu adalah salah satu di antara surat-surat yang mudah kita baca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kalau kita merasa bahwa apa yang sedang kita urus itu tidak selesai-selesai, selain sambil menunggu datangnya pertolongan Allah dan dikabulkannya doa, ingat-ingat ilmu yang sudah Allah berikan pada kita. Yang kedua, adab karakter. Kita menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, tidak menipu orang, dan itu mahal harganya. Tapi berikutnya adalah, ingat-ingatlah hidayah agama. Agama yang Allah berikan kepada kita, yang tadinya kita bingung. Hadirin mungkin berpikir begini, Ustaz Arkom enak ya, kalau orang itu rekeningnya isinya punya rekening 4, BCA, BNI, BRI, sama BSI. Masing-masing isinya 1 miliar. Oh, belum tentu enak aja. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang uangnya banyak, tetapi bingung kemana uang itu disalurkan. Nah, yang ketiga sekarang. Kata Allah, setelah wa wajadaka dhallan fahada, kemudian wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu aku memberikan kecukupan kepada Allah. Allah tidak menyebut bukankah aku miskin lalu aku kayakan, tidak. Allah menyebut kamu kurang lalu aku cukupi. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin sebaiknya kalau selesai sholat 5 waktu atau mau masuk, coba perhatikan semua jamaah yang masuk masjid. Dan perhatikan saat beliau berdoa, pasti ada yang doanya lama, sedih. Kalau ada waktu, coba ngobrol dengan beliau, yang tanya masalahnya. Tanya masalah. Dengarkan ceritanya. Hadirin pasti kaget. Bahwa kita yang sedang bersedih atas persoalan kita, hadirin akan kaget. Kalau ada 100 jamaah sepanjang ini, hadirin dengarkan satu-satu, hadirin akan kaget. Ada 100 orang yang lebih susah daripada kita masalahnya masing-masing. Pasti. Hadirin mungkin ini cerita aneh ya. Saya yang mengalaminya. Mungkin mengalaminya karena tetangga saya. Ada seorang wanita sedang terlilit hutang. Suaminya ada. Kemudian kerja ke Batam. Suaminya itu tukang becak. Kerja ke Batam untuk mencari penghasilan tambahan. Di Batam karena tekanan persoalan ekonomi, dia menikah dengan laki-laki lain. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian dia hamil. Ya. Kemudian ketika hendak melahirkan, dia pulang ke rumah suaminya yang kedua. Tapi oleh orang tuanya suaminya itu diusir. Saya geleng-geleng. Hidup itu seberat itu ujian dan cobanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin merasa kita ini tidak punya uang, merasa bingung, macam-macam, jangan fokuskan pada persoalan kita yang sekarang. Ingat-ingat sebelum ini Allah telah memberi kita ilmu, adab, karakter, petunjuk agama
dan Allah cukupkan kita walaupun dengan jumlah uang yang berbeda-beda masing-masing orang. Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kan sudah bentar lagi jam 9, jam 7 malam. Coba hadirin sekalian tidur nanti agak malam, ini jam 12, jam 1. Hadirin akan ketemu kawan-kawan kita yang jualan tahu tek. Tahu kan tahu teknya? Dan mereka pulang, Mas. Kalau pulang itu, kalau saya dulu di Ketintang waktu kuliah, itu ada 4-5 orang jualan tahu, rombongan pulang sambil di kenteng itu apa namanya? Teng pulang gitu. Dan tanya aja, berapa untung mereka kerja semalam? Mungkin angkanya kalau di kita sekarang bisa di antara 150.000 sampai 200. Ada mungkin sudah. Saya sudah berkali-kali nanya ke Gojek bukan Gokar ya, Gojek. Mas, berapa dapatnya saya? Saya suka menanya, dapat nggak 200? Susah Pak sekarang. Dulu 2016, 2017 orang naik Gojek, cari uang 500.000 itu gampang. Sekarang susah. Saya tanya ke Gokar, Pak, sehari dapat nggak 300? Oh nggak mudah Pak. Oke. Hampir 90% yang saya tanya itu hanya sedikit yang menjawab bisa Pak, tapi 90% akan mengatakan nggak bisa Pak. Dapat uang 200.000 bersih saja sudah luar biasa. Nah, hal yang sama hadirin tanyakan kepada semua orang yang mencari uang dengan profesinya masing. Pasti mereka akan mengatakan ekonomi sedang susah dan segala macam. Nah, tetapi untungnya kita sebagai orang beragama, kata Allah, wa wajadaka a'ilam fa'agna. Bukankah aku mendapatimu dalam kekurangan laku alu cukupi engkau. Kita mulai menjadi sadar bahwa ukuran bahagia itu bukan banyak uang dan sedikit uang, tetapi ukuran itu apakah kita merasa cukup dan kemudian bersyukur dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa teman-teman itu hadirin sekalian di video pendek itu pernah memposting seorang nenek pemulung itu masih ngambil dompetnya yang uangnya penuh dengan itu, diambil dimasukkan ke kotak amal masjidnya. Sambil nenek sudah tua tapi masukkan. Itu luar biasa. Nah, oleh karenanya bacalah wadduha itu untuk membuat kita itu mendapatkan hiburan, semangat, dan memang wadduha itu adalah surat yang turunnya kepada Rasulullah itu dengan surat sebelumnya itu jauh lama. Sehingga orang-orang Mekah mengatakan Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya. Mana wahyunya sudah tidak turun kepada dia. Makanya beliau bersedih. Lalu turunlah surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, hadirin, surat ini masih ditutup dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Dan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya itu bukan sekedar menceritakan, tapi menghitung harganya. Saya pernah dan sering ngomong di forum ini, kalau hadirin nanti ke apotek, ada oksigen murni merek Oksikan, salah satunya. Segini sebetulnya. Harganya itu 21.500. Dan kalau dihirup, itu habis 2,5 menit. Jadi biaya kita bernafas 2,5 menit, 21.500. Kalau hadirin dengan saya pakai selama 1 jam, maka uang yang harus kita keluarkan itu 468.000, kira-kira begitu. Untuk udara yang kita hirup. Kalau kita menggunakan udara itu sampai selama 24 jam, tinggal dikalikan saja. 1 jam 468.000 kali 24 jam. Ketemunya angkanya fantastis. Nah, kalau kita bisa menghitung terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka saat kita diuji oleh Allah, uang belum ada, masalah belum selesai, kita masih mau bersabar menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kadang-kadang kalau masalah belum selesai itu, salah satu hobi saya itu mendengarkan orang cerita. Nanya, ya kemudian tinggalnya di mana, saya urut itu, nanya tinggalnya di mana, anaknya berapa, kerjanya apa. Nah, biasanya kalau sudah bercerita gitu, kita mendengar dunia ini seperti terbuka lebar buat kita untuk kita mengerti di mana letaknya orang susah, seberapa rumit masalah itu dihadapi oleh orang, dan segala macam. Dan ingat hadirin sekalian, saya ingin mengatakan begini, mata ini bisa melihat apa saja, tetapi kelemahan mata yang kita yang paling mendasar tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan bantuan cermin. Hadirin tidak akan melihat diri hadirin, kalian merasa sebagai orang yang gigih berjuang
sebelum melihat orang yang jauh lebih gigih berjuang. Hadirin tidak akan merasa kita ini lembek disiplinnya sebelum ketemu orang yang jauh lebih disiplin daripada kita. Kita tidak akan merasa kita ini menjadi orang yang ibadahnya tidak berkualitas sebelum kita melihat orang yang jauh lebih berkualitas. Saya kalau pas ada jadwal pengajian subuh itu suka ngamati. Ngelewati 4-5 masjid pasti setengah jam, 15 menit sebelum subuh itu sudah ada banyak bapak yang sudah masuk ke masjid. Saya membayangkan, iya ya, saya ini tidak semangat beliau. Ada di masjid tertentu yang ada yang bapak itu yang spesialis sudah ada di depan semuanya. Jadi kita adzan masuk masjid, bapak itu sudah di depan semuanya. Saya mulai bercermin, oh saya masih kalah dengan beliau itu. Nah, kalau kita biasa bercermin seperti itu untuk menemukan bagian yang kurang diri kita, yang kita temukan sebagai kelebihan pada diri orang lain, kita akan selalu bersemangat jamaah. Dan tidak hanya melulu tentang tentang sholat. Coba suka-suka kok orang yang masuk masjid itu suka-suka tangannya di ini masuk saku, kemudian ditutup tangannya, lalu dia ini kan. Ada orang yang mengatakan, Pak Arkom, ngomong ke saya ini, saya kalau masukkan uang di kota mesti tak masukkan 500.000 dan takmirnya hafal. Ini pasti yang masukkan 500.000 uangnya saya itu dia pasti Pak ini dan segala macam. Begitu. Ada begitu. Entah kita mendengarkannya sebagai sesuatu kok diceritakan, jangan lihat itu, tetapi lihatlah apakah kita bisa berinfak sebanyak itu dan kita bisa bercermin apakah kita ini sudah baik ataukah ada orang lain yang jauh lebih baik. Begitu. Atau kadang-kadang saya mengamati di sebuah perumahan itu ada ibu-ibu yang suka kalau pagi-pagi itu bawa makanan kucing, lalu dia ini taruh itu, tiba-tiba banyak kucing datang. Ada orang seperhatian itu. Dan kalau hari Jumat berkah itu kan udah banyak orang yang keliling-keliling itu. Saya mengamati di Tropodo itu. Kalau Jumat pagi itu banyak kawan-kawan bapak pemulung itu sudah duduk berderet menunggu datangnya orang-orang yang berbagi Jumat berkah. Banyak peristiwa hidup di mana kita bisa mengambil hikmah dari sebuah kata-kata bijaksana. Mata manusia itu bisa melihat apa saja, tetapi kelemahan mata yang paling mendasar tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan bantuan cermin. Nah, cermin itu kita gunakan untuk melihat kekurangan diri kita, dan yang kedua untuk memperbaiki diri. Tidak ada orang bercermin, hadirin sekalian, kecuali menemukan dalam cermin itu bagian. Kalau hadirin pegang sisir ini, hadirin nyari bagian rambut yang tidak bagus letaknya, pasti diluruskan kan? Kalau hadirin ibu-ibu pegang bedak, pasti bagian pipi yang bedaknya kurang pasti ditempel bedak. Gitu. Cermin begitu. Lihatlah orang lain itu sebagai bagian dari melihat kekurangan-kekurangan diri kita dan perbaikilah diri kita agar kita bisa seperti orang lain atau bisa melampaui orang lain dalam urusan-urusan amal soleh dan kebaikan. Sudah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak pernah lelah dan berhenti untuk terus memperbaiki kebaikan-kebaikan kita dan selalu berkontribusi bagi siapapun yang Allah perintahkan. Sekali lagi, bagi siapapun yang Allah perintahkan, dengan begitu kita tercatat sebagai orang yang tidak hanya berbuat baik, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu punya nilai dan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempurnakan dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Waqina adzabannar waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jamaah sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.